Kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik, kami menyadari semua Tuhan Yesus hari ini kami menikmati hari-hari-Mu oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang begitu besar melimpah dalam setiap kami di tempat ini Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus STM Salum 96 yang ada di blok 4 ini Tuhan, hendak memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan Engkau berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah hikmat pewahyuan dari Kristus itulah yang mengajari kami, sehingga kami memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, tentang Injil kasih karunia, tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami, setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus, memiliki telinga-telinga yang suka mendengarkan Injil, memiliki mata yang suka melihat pekerjaan Yesus yang sudah selesai, memiliki kesehatan untuk memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami semua merendahkan hati di hadapan-Mu untuk boleh mendengar Engkau berkata-kata di tempat ini Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Malita, salutna. Salam. Pangkompak. Salam. Salam Malita, salutna. Salam. Haleluya. Tepuk tangan juga Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang Pak Ketua. Iya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat bangga melihat kita dalam keadaan hujan lebat, sekalipun banjir datang. Anggona ke nggak taruh tongan sama pasari, bukan nengar. Nomor dua habis gasna. Ilopain yang tes. Alih habis gasna. Alam yang kondisi baru naik roro naik dan hora tuluhan atau hari pertama yang antar rohan. Alih pos rohani Tuhan. Pos rohata. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini, bolu bereng torok loh kita naroon. Bolu nasomal sedangkan dang ro udan, bolu do sawati ro. Ahon ro do udan, jala banjir, ikut anakat. Kaki do akad celana tetap datang. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 4 ayat yang ke 20 sampai 22. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang punya Alkitab ataupun ada di gadgetnya, boleh dibuka ayatnya dari kitab Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan dalam kitab Amsal 4 ini berkata kepada kita. Dikatakan, hai anakku. Kepada siapa diberkata? Kepada saudara dan kepada saya. Karena status kita sekarang adalah anak Allah. Amin. Amin. Saudara adalah anak. Saudara bukan hamba, tapi saudara adalah anak yang memiliki hak istimewa, yaitu menerima semua janji-janji Tuhan. Ahli waris dari surga. Saudara dan saya adalah ahli waris Tuhan. Jadi saudara harus percaya kalau saudara adalah ahli waris, anak. Status kita adalah anak. Sama seperti kita punya orang tua. Misalnya orang tua kita punya anak, dia punya anak 3 atau 4. Yang keempat anaknya ini semua memiliki harta warisan yang harus dibagi kepada mereka. Ya, tidak ada satu pun yang tidak bagi. Misalnya harta kekayaan orang tuanya 1 miliar, mereka harus dibagi rata kepada semua anak-anak ini. Demikian juga kita terhadap Allah. Kita adalah anak. Itu sebabnya dikatakan di ayat ke-20 ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan perkataannya dan dikatakan di sini, dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan firman Tuhan. Fokuslah kepada firman Tuhan. Zaman sekarang orang sudah tidak lagi fokus dengan firman Tuhan. Zaman sekarang orang sudah tidak peduli lagi dengan ibadah.
lebih peduli dengan mencari uang dan uang. Anu maju da pertanyaan ini. Anu dobe gerejoku. Uriko dobe on. Kasani roni yudari inaro. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, hari ini firman Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan katakan, ternyata kehidupan ini bukan alani gogo. Dan alani gogo Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Banyak orang luntang-lantung, banyak orang berjibaku mencari nafkah, mencari rezeki, mencari berkat, tapi tidak menemukan. Bahkan Alkitab mengatakan siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Kalau saat ini saudara lebih fokus terhadap uang, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah puas dengan uang. Bahkan saudara akan jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita semua, dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kenapa Tuhan mengatakan simpanlah semua firman Tuhan ke dalam lubuk hatimu? Arahkanlah pikiranmu, arahkanlah matamu, arahkanlah telingamu terhadap ucapannya, terhadap firman Tuhan. Karena ada satu rahasia yang mau disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Saudara tahu, persoalan yang paling berat di muka bumi, saudara tahu, ada dua persoalan yang paling berat di muka bumi. Yaitu satu, yang pertama adalah persoalan kesehatan. Biaya untuk kesehatan sangat mahal. Karena mahalnya biaya kesehatan itu sebabnya pemerintah mengeluarkan BPJS. Karena ada begitu sangat mahal kesehatan itu. Supaya ringan masyarakat ini untuk bisa berobat, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan BPJS, asuransi. Tuhan juga sangat berhasrat kepada kesehatan kita. Amin. Saudaraku, hari ini kita mau berbicara tentang kesehatan ilahi. Apa rahasianya sehat? Sekarang ini banyak sekali, apalagi kita melihat baik di lingkungan kami juga marga, di lingkungan kita juga STM ini, hampir tiap bulan ada aja yang sakit. Betul? Marsai minta doa, kita doakan si Adona lagi opname, kita doakan lagi sakit. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk mati. Tidak pernah keluar firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam, dibatasi umurnya, engkau akan hidup 1000 tahun. Nah dong. Tuhan menciptakan, bahkan dia memberikan semua, mewariskan semua apa yang ada di Taman Eden. Tapi oleh karena dosa, oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah ada kematian. Jadi sakit, penyakit, kematian, kemiskinan, kemelaratan, itu semua bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kematian kepada saudara dan kepada saya. Bahkan penyakit pun Tuhan tidak pernah merancangkan penyakit masuk ke dalam tubuh saudara. Tapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, iblis berkuasa di bumi ini. Semua pasukan-pasukan iblis yang ada di neraka dibawanya ke bumi. Apa itu? Sakit hati, kebencian, iri hati, kedengkian, tersinggung, marah, emosi. Dan inilah bibit penyakit, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena inilah pekerjaan si jahat, mulai mencemari semua manusia. Sahabatku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian bagi setiap manusia. Namun oleh karena dosa, akhirnya kematian pun datang. Namun oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian orang percaya bukanlah kematian yang menjadi kebinasaan. Kalaupun hari ini kita mati, mati kita hanya daging, tapi roh kita tetap hidup. Makanya orang percaya tidak pernah mengalami kematian. Kematian kita hanya berpisah dengan dunia. Ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita hidup, bangkit bersama Kristus, ditempatkan Tuhan di sebelah kanan Bapa. Amin. Maka pada waktunya nanti kita akan berjumpa kembali di surga yang kekal. Haleluya. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempatmu. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita, kampung kita ada di surga. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Amin Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sekarang kita supaya sehat? Tuhan mau katakan kepada kita, rahasia kesehatan hanya satu.
yaitu arahkanlah telingamu, arahkanlah matamu, arahkanlah hatimu kepada Kristus. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Coba kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Siapa boleh baca? Silakan. Ada yang bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Berbahagia jalan orang benar dan jalan orang fasik. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, saudaraku, berbahagialah kalau kita itu duduknya di dalam kumpulan-kumpulan orang percaya, tidak bersama dengan pencemooh yang hanya mengata-ngatai dunia ini. Tapi saudara, hari ini Tuhan Yesus sangat bangga melihat STM Shalom 496 ini. Di mana walaupun keadaan banjir, keadaan hujan deras, kita masih tetap datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara, saudara adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Amin. Terus dikatakan di sini ayat keduanya, tetapi yang kesukaannya lah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, artinya kesukaan kita adalah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara datang ke tempat ini bukan hanya karena kewajiban sebagai anggota STM. Saya yakin dan percaya saudara juga datang ke tempat ini memang memiliki kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena kita tahu saat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul. Apa dikatakan Tuhan di sana? Dan yang merenungkan Taurat itu dan siang dan malam. Apa yang dimaksud merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berbicara cuaca waktu siang ataupun waktu malam. Bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas letter-letter gitu aja. Artinya begini, siang itu artinya cerah, terang, lagi ceria. Artinya saat dalam keadaan saudara cerah, saat dalam keadaan saudara hati saudara sukacita, saat saudara sedang dalam keadaan diberkati, suasana hati saudara sedang meluap-luap, sedang senang, sedang sukacita, tetap renungkan firman Tuhan. Karena ada begitu banyak orang dalam ketika dia senang, dia lupa firman Tuhan. Karena dengan kesenangan yang dimilikinya. Amin. Ada orang ketika dia dapat berkat, dia dapat rezeki, mobil baru, rumah baru, naik pangkat, gajinya banyak, lupa firman Tuhan. Seolah-olah inilah yang menjadi ini semua adalah oleh karena dia. Sehingga lupakan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, yang kesukaannya adalah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang berbicara dia ketika saudara sukacita, tetap saudara merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya, saudara tetap fokus kepada firman Tuhan. Ketika saudara mendapatkan kelimpahannya, saudara tidak pernah melupakan firman Tuhan. Bukankah begitu banyak orang ketika sudah diberkati, sudah lupa ke gereja? Ketika dia sudah diberkati, ketika hidupnya susah, begitu luar biasa datang ke gereja. Begitu luar biasa dia datang ke Tuhan. Tapi ketika dia sudah diberkati, sudah mulai ada sama dia, rumahnya sudah mulai bagus, mobilnya sudah mulai bertambah, hartanya sudah mulai bertambah, sudah mulai dia lupa ke gereja. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita, mau dalam keadaan apa? Siang artinya dalam keadaan sukacita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Berbicara malam apa? Ketika dia galau. Ketika keadaan hati saudara sedang dalam keadaan putus asa. Ketika keadaan hati saudara sedang dalam gelap. Artinya keadaan-keadaan yang buntu saudara hadapi, Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Hanya merenungkan firman Tuhan, disitulah kunci letak kesehatan yang kita terima ini. Jangan pernah lupakan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Mau baik saudara ketika diberkati, baik ketika saudara mengalami suatu persoalan, Tuhan katakan renungkanlah dia. Amin. Dikatakan
renungkanlah firman Tuhan ataupun Taurat Tuhan itu siang dan malam, ketika sukacita ataupun ketika dalam duka cita, dalam keadaan masalah apapun yang saudara hadapi, renungkan firman Tuhan. Ia dikatakan, bagaimanakah orang yang merenungkan firman Tuhan? Lihat, orang yang suka dengan merenungkan firman Tuhan, ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara pernah lihat pohon yang ditanam di tepi aliran air? Tidak ada pohon yang ditanam di tepi aliran air yang mati. Setiap pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia mendapatkan asupan nutrisi yang luar biasa. Dia tidak pernah mengalami kelaparan. Dia tidak pernah mengalami kehausan. Dia tidak pernah mengalami kekeringan. Karena apa? Air adalah kehidupan. Sedangkan pohon adalah yang hidup. Dia cukup untuk nutrisi kehidupannya, untuk mengisi kehidupannya, sehingga dia tidak pernah mengalami kekurangan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara dengan kesukaan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika sukacita ataupun dalam keadaan pergumulan pun, Anda akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimanakah pohon yang ditanam di tepi aliran air? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara berbuah pada waktu musimnya. Amin. Terus dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Berbicara tidak layu daunnya, apa itu tidak layu daunnya? Artinya saudara tidak pernah mengalami sakit penyakit. Tidak pernah layu daunnya. Saudara tidak mengalami penyakit. Kenapa? Saudara berisi firman Tuhan. Tetapi kalau yang saudara renungkan adalah persoalan, sakit hati, ketersinggungan, amarahmu yang kau renungkan di dalam hatimu, inilah yang membawa penyakit, saudaraku. Amin. Masih adakah di antara kita di sini yang masih saling sakit hati, tersinggung, tidak enakan, dibuang? Amin. Inilah pekerjaan si jahat, bagaimana merusak imun tubuh kita. Ketika persoalan ini yang kita renungkan di hati, ini tersimpan di lubuk hati. Inilah yang menggerogoti lever. Inilah yang menggerogoti asam lambung, gak selera makan, tensi naik, tensi turun, dan normal, kadang naik, kadang turun. Karena pikirannya merenungkan ketersakitan hatinya, ketersinggungannya, sakit hatinya, itu yang disimpannya. Tapi ketika firman Tuhan saudara simpan di dalam hatimu, di dalam lubuk hati, maka daunnya tidak pernah layu. Umur hanya sebatas angka. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi kita sudah berbicara sebelum masuk ibadah ini. Nama Tuhan namang sepasari. Ayo muna dosu guti. Ngamol mamering bulu do. Ino kan nama? Ngamol bulu mamering do. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, umur boleh bertambah, uban boleh menjadi putih, kulit boleh menjadi kendor, tapi kekuatan, kesehatan yang dari Ilahi tidak akan pernah berkurang bagi saudara dan saya. Amin. Kesehatan yang dari Tuhan tidak akan pernah berkurang. Karena apa? Yang kita renungkan di pikiran kita adalah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, terus kebaikan Tuhan yang kita simpan. Jangan renungkan utangmu. Tuhan sudah lunaskan utangmu. Amin. Tuhan pasti lunaskan semua hutang-hutang kita ketika kita berpusat kepada Dia. Pegang firman Tuhan, Allahku memenuhi segala kebutuhanku, takkan kekurangan aku. Ketika kita pegang firman Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit yang tertutup yang selama ini. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Itu Tuhan sediakan. Jangan pernah pikirkan terlampau larut dengan persoalan, tapi renungkanlah firman Tuhan. Persoalannya, sudahkah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam ketika kita sukacita ataupun ketika dalam persoalan? Inilah kunci rahasia bagaimana kita supaya sehat. Malam ini ada contoh yang saya mau perlihatkan kepada kita. Ada dua contoh yang mau saya perlihatkan. Ada orang yang manusia biasa-biasa saja, natural. Dan ada satu lagi manusia yang benar-benar merenungkan firman Tuhan dan memegang janji Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab 2 Samuel 19, namanya si Barzilai.
Coba kita buka 2 Samuel 19 ayat 32. Siapa bisa baca? 2 Samuel 19 ayat 32 sampai 39. Silakan. Ya, silakan. 2 Samuel 19 ayat 32. Firman Tuhan beginilah. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Terus sampai 39. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau tempatku di Yerusalem. Tapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sebab sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja berikan ganjaran yang demikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dan kubur ayahku dan ibuku. Tapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicara raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau hendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang. Setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman, lalu orang pulanglah ke tempat kediamannya. Iya. Sedikit saya mau cerita tentang Barzilai ini ya. Barzilai ini adalah seorang yang sudah berumur 80 tahun. Ketika itu Raja Daud datang ke tempat si Barzilai, dan Barzilai ini kaya raya. Dalam cerita ini Barzilai ini sangat kaya raya. Raja Daud bermasalah dengan Absalom anaknya, sehingga dia harus keluar dari istananya. Dia hampiri si Barzilai untuk sementara waktu sampai anaknya Absalom selesai perkaranya. Saudara tahu apa yang terjadi? Si Barzilai ini adalah orang yang sangat baik. Dia sudah tua dan umurnya 80 tahun. Saking baiknya si Barzilai ini, ketika itu Raja Daud sudah selesai dia untuk tinggal di tempatnya. Biasa kan bolo baiknya orang sama kita pun kalau ingin membalas jasanya ya kan. Misalnya abang Pak Raja ini baik kali sama aku. Sama aku ada, aku raja. Tentunya kan ku perhitungkan kebaikannya ketika aku datang ke rumahnya dikasih makan. Ketika aku datang ke rumah dilayani sebaik-baik mungkin. Apa yang ada dalam rumahnya dikasih sama aku. Tentunya ketika aku mau perpamitan sementara aku seorang raja yang memiliki segalanya, pasti aku ingin berbalas budi kepadanya. Betul tidak? Ya, begitulah Raja Daud. Ketika Daud ingin berpamitan dengan Barzilai, dengan kebesaran hati Raja Daud mengatakan kepada Barzilai, Barzilai, ikutlah engkau dengan aku ke istana, supaya bisa nanti sama seperti yang kau lakukan sama padaku, begitu juga kau lakukan kepadamu. Kau baik, kau layani aku dengan luar biasa, terhutang budi aku kepadamu. Begitulah cerita singkatnya. Tapi apa dikatakan si Barzilai, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah manusia yang natural, yang biasa-biasa. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus lagi pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Si Barzilai dia merasa menjadi beban karena dia sudah tua. 3 tahun lain mau doto Raja Daud. Behona manusai hono manong suku bulu do tau tuh kan atas songoni nang itu bulu itu tujuh ta nunga ma iso mau dihuta mau du jago non marbadai wono dohot
suami berbadai hono do istri mula nalania lu may mau kamu malah kayak gudang do semua ini tentu ya HP na gudang do pinginnya hati kita untuk menyenangkan orang tua, tapi kan dia berkata udahlah udah tua aku sih. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Dia sudah berumur 80 tahun dan gue binai video di mana yang baik, mana yang tidak baik. Atau masih dapatkah hamba ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Makanan pun nggak bisa lagi dirasa. Mau rasanya enak atau tidak enak pun nggak tahu lagi. Sudah hambar. Apa yang mau saya minum pun aku nggak tahu rasa. Ngapainlah kau bawa aku ke istanamu? Bikin susah kau nanti. Begitulah kata si Barjilai. Terus dikatakan begitu. Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hamba ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Untuk mendengarkan suara laki-laki dengan suara perempuan pun sudah nggak bisa lagi dibedakan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Barjilai adalah orang yang natural, yang hidupnya sama seperti orang dunia, yang hidup sebagaimana biasanya hidup. Ya, kita akan bedakan bagaimana orang yang memegang janji Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan. Apakah sama cara hidupnya si Barjilai dengan orang yang cara hidupnya yang memegang firman Tuhan? Ini adalah contoh orang yang natural, yang biasa. Udahlah, udah tua aku, udah umurku pun udah 80 tahun. Ayo muna rusuguti. Botong muna ro nasong dia cik pinggang. Maul tidam, maul hudul, mamereng dang jelas. Binereng sa nagawang binereng be, binereng sa junok pedang binereng be. Mana yang enak, mana sama yang gak enak, gak kerasa lagi. Ayo muna rusugu, banyak. Itu kan natural ya. Banyak orang mengalami seperti itu, betul? Ya, banyak kita temukan seperti itu. Tapi kali ini ada satu perbedaan yang kita lihat bagaimana Kaleb. Saudara tahu bagaimana cerita Kaleb? Kaleb adalah kawannya Joshua ketika diutus si Musa mengintai tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Hanya Kaleb dan Joshua lah yang memandang tanah Kanaan itu menjadi milik mereka. Sementara yang 10-nya mengatakan mereka tidak sanggup masuk ke tanah Kanaan karena melihat musuh-musuhnya sangat besar. Nah, coba kita buka dalam kitab Joshua 14. Joshua 14 ayat 6 sampai 15. Saya bisa baca? Silakan. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 6. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnes untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun aku hari ini. Terus. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang
untuk berperang dan untuk keluar Iya. masuk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita si Kaleb berbeda dengan si Barjilai. Kalau si Barjilai umur 80 tahun dia sudah merasa pikun. Dia sudah gak bisa lagi membedakan mana yang manis, mana yang pahit, mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Tapi Kaleb ketika diutus Musa, dia berumur 40 tahun. Ketika diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya, dan dia memegang janji, memegang penuh janji Tuhan terhadapnya. Yang Tuhan katakan kepada engkau, di mana kakimu akan berpinjau, engkau akan memiliki di sanalah harta warisan bagimu. Dan itu dipegangnya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita pegang firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan, kita nyatakan ya dan amin bagi kita, maka sampai kapanpun firman Tuhan itu akan bekerja ke dalam hidup kita. Amin. Demikianlah yang dialami si Kaleb. Apa dikatakan di sini ayat yang ke-10-nya? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dia pegang janji, saudaraku. Kaleb pegang janji. Memang faktanya musuh-musuh di tanah Kanaan itu besar, hebat. Tapi dia tidak melihat musuh itu besar. Dia melihat Allahnya lebih besar daripada musuh-musuhnya. Amin. Saudaraku, ketika saudara punya masalah, jangan lihat masalahmu itu lebih besar. Lihatlah Allahmu lebih besar daripada masalahmu. Amin. Demikian yang dilakukan Kaleb. Dia tidak melihat dan memandang musuh itu lebih hebat. Dia hanya memandang bahwa Allah itu lebih hebat daripada apapun. Terus dikatakan yang berikutnya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudaraku, mana lebih muda? Umur 80 tahun dengan umur 85 tahun mana lebih muda? 80. Berapa kok? 80. Lebih muda? 80. Tapi apa respon yang 80 tahun tadi si Barjilai? Karena hidupnya hanya natural, biasa-biasa, tidak pegang firman Tuhan, dia hanya mengandalkan kebaikannya, yang penting dia baik, hidup ini yang penting baik, kan gitu kan? Dia natural hidupnya. Umur 80 tahun sudah nggak bisa lagi membedakan mana lagi yang perempuan, mana suara laki-laki, mana yang manis, mana yang pahit. Pendengarannya pun bahkan selangkah pun katanya langkahnya sudah menjadi beban bagi dia. Apakah saudara mau seperti itu? Ini kan respon kita sekarang ya. Tapi apa yang terjadi kepada si Kaleb? Umurnya 85 tahun, di ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Di umur 85 tahun masih sama kuatnya di umur waktu dia 40 tahun. Artinya kekuatannya tidak berkurang. Umur boleh bertambah, uban boleh memutih di rambut, kulit bisa mengendor, tapi kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan tidak pernah luntur. Amin. Apa kunci kesehatan, saudaraku? Renungkan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Itulah yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam keadaan apapun, keadaan-keadaan kita, itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Ketika jiwa kita segar, kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita sehat, kita kuat. Faktanya memang ada penyakit, tapi percaya. Ketika kita lebih percaya kepada kesembuhan ilahi daripada penyakit, maka kita pasti sembuh. Masalahnya kan kita kan ragu. Lebih kita takut terhadap penyakit itu daripada mujizat Tuhan. Lebih condong hati kita kepada hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik terjadi. Ketika kita lihat faktanya, wah, diagnosa dokter mengatakan sudah begini, sudah begini, sudah begini. Ketakutan yang menyelumuti pikiran, ketakutan yang menyelumuti hati. Akhirnya kita lupa terhadap Tuhan bahwa Tuhan adalah Maha Penyembuh. Kita tidak lagi melihat karya Yesus yang sudah selesai. Kita hanya melihat ketakutan kita. Akhirnya apa? Apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi. Orang dibenarkan karena imannya. Amin. Karena iman kita hanya mengalami ketakutan, maka itulah yang terjadi. Tapi ketika kita tegakkan iman kita, apapun yang terjadi, Tuhan jadi jawaban. Semua penyakit selesai. Tuhan sudah tebus di kayu salib. Dia sudah berbilur-bilur di kayu salib untuk menebus penyakit
penyakit kita semua di tempat ini. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita menghadapi apapun, Tuhan hanya mau renungkanlah Dia. Arahkanlah telingamu kepadanya, arahkanlah matamu kepadanya, arahkanlah pikiranmu kepadanya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka daunnya tidak pernah layu, artinya kesehatanmu tidak pernah turun. Engkau terus kuat, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus mendapatkan asupan nutrisi. Kalau setiap hari kita memakan firman Tuhan, maka masuk nutrisi. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan, masuk kesehatan. Kita baca lagi besoknya firman Tuhan, kita renungkan, masuk kesehatan. Semakin hari semakin sehat. Karena pikiran kita tidak lagi pikiran negatif. Pikiran kita tidak lagi pikiran yang menakutkan. Karena kita tahu Tuhan penyembuh bagi kita. Karena kita tahu Tuhan sudah mati buat kita. Amin. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita pada malam hari ini, walaupun agak panjang firman Tuhan ini, tapi diberkatilah kita ya. Sehatlah, STM selalu 96, tidak ada yang mati muda, tidak ada yang sakit-sakitan. Kalaupun terjadi satu penyakit bagi kita, tetap percaya bahwa Tuhan penyembuh bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur